makan nasi di dalam kotak di waktu siang lebih lengkap. Yang disponsori oleh Singgalang Indah. Untuk pending insyaallah saya cabut. Kita akan meneruskan kembali pembekalan Karu dan Karom perjalanan ibadah haji 2026 1447 Hijriah, yaitu teknis operasional dan manajemen titik kritis pelayanan jamaah. Bapak Ibu, insya Allah ini kita membutuhkan ahli-ahli sejarah dan praktisi di dalam pelaksanaan haji sebelumnya. Ya. Alhamdulillah kita sudah menghadirkan Ustadz Adnan, ada juga Ustadz Miftahul Hakim, ya. Nanti akan ditambah oleh Ustadz Sinwan dan juga Ustadz Sutrisno, ya, yang akan menggambarkan terkait dengan bagaimana fungsi Karu dan Karom, ya, di dalam perjalanan hampir kalau 42 atau 40 hari di tanah suci, 33 di Mekah, 7 atau 8? Karena kemarin 2022, 23, 24 itu kayaknya tidak menangi 8 karena program arba'innya itu dihapus dikarenakan memang tidak 8 hari. Ya. Wallah, 2022 8 hari dapat arba'in. Oh, itu kan kita ya. 2022, 23, 24 itu tidak arba'in karena tidak sampai 8 hari, tapi tidak mencukupi 40 ininya, 40 waktunya, ya. 2025 tidak mencapai 40 waktu, makanya dulu program arba'in dihapuskan dikarenakan memang 8 hari tapi tidak mencapai 40 waktu, karena ada beberapa waktu itu kita sudah harus terbang, kurang 2 sholat atau berapa sholat itu kita harus terbang. Itu yang insya Allah ada sekitar 8 hari lah, karena kita akan menjelajahi kota Madinah dengan berbagai macam keunikan dan juga kesyahduannya. Untuk itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, sesi selanjutnya yaitu teknis operasional dan manajemen titik kritis pelayanan jamaah akan disampaikan oleh Ustadz Adnan dan tim kepada Ustadz Sinwan dan juga Ustadz Trisno. Monggo bisa hadir ke depan, nanti kita akan nanti di depan juga nggak apa-apa. Tambah kursi mau nggak? Ditambah kursi mau? Atau nanti nyusul juga dalam Oh nyusul. Baik, demikian waktu sepenuhnya kami persilakan. Baik, matur nuwun kepada Ustaz Ibin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan liman biyadihi zamanil umur alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, yang kami hormati Ustadzuna, guru kita semua, Ustadz Miftahul Hakim, kemudian juga Ustadz Masrur Afandi, juga Ustadz Pipin, dan juga para asatidz yang alhamdulillah siang ini bisa rawuh. Ini alhamdulillah di belakang juga ada pengurus Pak Danang, ini sekretaris KPIH. Pak Sutrisno ini dulu Karu 2025, tapi sekarang alhamdulillah juga masuk ke dalam pengurus, menjadi pengurus bidang alumni. Jadi nanti sepulang haji nanti beliau yang mengurusi panjenengan. Makanya saya minta rawuh ke sini. Kemudian ada Pak Sinwan, itu beliau dulu Karu di 2025. Saat ini beliau membantu di bidang bimbingan manasik bersama Ustadz Iping. Jadi Ustadz Iping ini ketua bidang bimbingan manasik. Anggotanya ada Pak Sinwan gitu ya. Makanya pembekalan ini hostnya Ustadz Iping, kita di sekretariat support ininya saja gitu.
Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa lanjutkan siang hari ini. Dan kalau tadi sudah materi yang pertama ini penting sekali, ya ini terkait dengan peran sentral Karu dan Karom. Termasuk juga alhamdulillah sudah ditunjuk kepengurusan selama perjalanan ibadah haji nantinya. Harapannya dengan ditunjuk, dibentuk satu kepengurusan itu, ini ikhtiar kita merapikan barisan itu nih Pak Tunggu. Jadi kan kebaikan yang terorganisir itu, yang tidak terorganisir itu nanti bisa kalah dengan sesuatu yang terorganisir. Ini ikhtiar kita dalam rangka mengorganisir perjalanan haji Amal Ibadah 2026, termasuk juga hari ini kita siapkan beberapa materi untuk pembekalan tersebut. Nanti nih Bapak Ibu. Di sesi yang kedua ini, insya Allah saya akan bentangkan peta gitu nih, terkait dengan perjalanan haji. Dan peta ini sebetulnya sudah saya share di grup Karu dan Karom nih. Sampun di bawah Pak? Belum. Padahal orang Indonesia itu juara nomor 1 baca WA. Tapi kalau isinya PDF ternyata nggak dibaca. Padahal di situ sudah komplit tujuan pembekalannya, outputnya, terus kemudian gambaran materinya. Sekali sudah kita susun. Termasuk pembawaannya, astagfirullahaladzim. Itu sudah saya susun komplit diri-diri gitu ya. Harapannya mungkin ini sekedar untuk konfirmasi gitu ya, konfirmasi pemahaman gitu ya. Nah, tapi ala lihat tidak ada masalah ya, ini nanti kita bincangkan di sini. Jadi kalau panjenengan persani di situ tuh saya tuliskan ada 29 titik perhatian penting. 29 titik perhatian penting. Satu dari pemberangkatan di balai kota, ini saya bacakan urut dulu. Kedua nanti masuk ke embarkasi Donaudan. Kemudian dari situ ada perjalanan ke bandara, termasuk fast tracknya seperti apa. Kemudian nanti ada titik di pesawat terbang sampai dengan tiba di bandara Jeddah. Kurang besar? Ya, kurang besar. Oke. Saya perbesar. Nah, ini titik kritis yang paling nggak punya gambaran dulu gitu ya. Di pesawat terbang berarti nanti ada hal yang panjenengan di situ, tiba di bandara Jeddah, turun menuju bis dan sebagainya. Kemudian perjalanan dari bandara ke Hotel Mekah, pembagian kamar, koper, dan rehat di Hotel Mekah. Dinamikanya tadi sudah di Satipil, nanti saya tambahkan, dan juga mungkin dari Pak Sinwan dan Pak Kris insya Allah bisa menambahkan, karena ini cerita ini Pak, hal-hal yang tapi titik penting ya, jangan cerita dongeng. Maksudnya hal yang bisa dibagi sebagai bekal gitu ya. Terus yang keenam, pelaksanaan umroh ini juga satu titik penting yang tadi sangat di-highlight oleh Ustadz Iping gitu ya. Perjalanan dari hotel, titik kumpul awal, akhir, prosesi ikhram, tawaf, sa'i, cukur, itu bagaimana, terus kemudian perjalanan kembali ke hotel, petanya seperti itu. Kemudian nanti juga ada ibadah harian di Masjidil Haram, bagaimana mekanismenya, kegiatan harian di Hotel Mekah, termasuk di situ ada distribusi logistik dan konsumsi. Pak terus ini kayaknya gara-gara makanan sama Pak Sinwan gitu ya, kan nanti harus dibagi tiap regu piket yang ngambil regu siapa untuk didistribusikan ke seluruh jamaah Amal Ibadah yang kamarnya tersebar. Mungkin ada yang beda lantai, ada yang ini, jangan sampai ada jamaah yang tidak kebagian gitu ya. Itu diserahkan ke rombongan masing-masing soalnya. Terus kemudian ada soal nanti di situ ada kebersihan, cuci jemur, musola hotel, kajian, koordinasi. Ada pengajuan tarbiyah, ini titik penting sekali karena ini yang sedari dulu memang kita ikhtiari agar kita melaksanakan tarbiyah gitu ya. Nah ini nanti Ustadz Miftah spesialisnya, dia yang lobby dengan maktab syarikah nyang-nyangan gitu kan, nanti beliau bisa ceritakan. Kemudian setelah itu ada pergerakan dan kegiatan tarbiyah di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina lagi kembali. Kemudian ada kegiatan city tour bersama kloter, ada city tour internal bersama Amal Zuhada, kemudian persiapan perpindahan kota Madinah, perjalanan Makkah Madinah,
pembagian kamar, koper, rehat, dan hotel Madinah, ibadah di Masjid Nabawi, terus kemudian mekanisme ke Raudhah, ada yang bersama kloter, ada yang mandiri, kemudian kegiatan harian di hotel Madinah ini sama seperti di Madinah, di Makkah. Ada city tour bersama kloter di Madinah, itu nanti kloter itu juga menyelenggarakan city tour untuk semua anggota kloter Solo. Terus ada city tour bersama Amal Syuhada di Madinah. Nanti ini detail, kelihatannya tidak selesai satu hari ini Mas. Nanti disambung Zoom, disambung berikutnya insya Allah ya. Kemudian persiapan kepulangan, urusan koper, nimbang, oleh-oleh, perjalanan hotel ke bandara, kemudian di bandara Madinah seperti apa, karena kan nunggu mungkin tengah malam, mungkin dini hari, mungkin pagi, mungkin siang, sore, kita belum tahu. Kemudian di pesawat terbang sampai dengan landing di Bandara Adi Sumarmo, perjalanan bus ke debarkasi, kemudian di debarkasi Donaudan sampai nanti diantar ke titik kumpul penjemputan oleh keluarga. Ada 29 titik yang nanti panjenengan insya Allah akan melalui semuanya ini. Insya Allah semuanya akan melalui gitu ya, dari pulang sampai nanti dari berangkat sampai pulang. Nah ini tadi 29 titik ini pas di depan saya sempatkan bikin slide pakai AI, makanya cepet. Di sampingnya saat titik saya ini sebentar Ustaz. Jangan sampai saya AI juga. AI mempermudah hidup kita. Saya sudah siapkan, tapi tinggal presentasinya gitu kan. Baik, ini mungkin maksimal sampai jam 2 ya. Saya mungkin 10 menit atau 15 menit maksimal. Peran strategis itu nanti Karo dan Karom ini memang penghubung ya, antara jamaah, anggota regu, anggota rombongan dengan petugas kloter. Ada hal penting soal komunikasi, logistik, kesehatan, dan ibadah. 4 hal ini menjadi satu peran. Ini nanti slide-nya saya bagi Pak, tidak usah ditulis. Saya gratis juga dapatnya. Gak usah bayar sih, dari saya. Nanti saya bagi di grup Karo-Karo. Tapi nggak dibaca lagi. Oh, enggak. Nah itu repot ya. Dibagi nggak dibaca lagi karena PDF kan gitu kan. Waduh. Ya 4 hal ini peran sentralnya ya, Karo dan Karo. Jadi Karo dan Karo ini adalah ujung tombak kelancaran ibadah anggota regunya. Nah kalau anggotanya lancar, panjenengan pahalanya nanti double. Jadi panjenengan ini upgrade kelas menjadi haji plus karena plus ngurusi anggota regu. Fasilitasnya plus. Sebelumnya haji minus jadi haji plus kan. Haji reguler itu kan haji minus ya. Panjenengan jadi haji plus. Jadi 4 hal ini ya nanti urusannya soal komunikasi, soal logistik, kesehatan, ibadah ini. Logistik di sini termasuk pergerakan ya, saya maksudkan. Nah, fase 1 persiapan dan embarkasi Solo ini dengan nanti akan dikumpulkan di Balai Kota Surakarta. Terus diantar ke asrama haji menginap 24 jam di situ. Terus selanjutnya 24 jam setelah masuk ke embarkasi nanti akan terbang. Ada masa karantina persiapan 1 jam, di situ juga bersiap untuk menggunakan ihram. Titik kritis bawaan ini sering kali nanti juga akan diingat-ingatkan terus. Ya regu itu memang perlu nanti disetel gitu ya. Soal barang bawaan yang boleh dibawa ke kabin, soal yang enggak, hal-hal yang ini Karo, nah itu penting. Karena ketika mau masuk terus ada masalah kopernya, itu harus berhenti. Dia tertahan gitu. Nanti dibongkar dulu. Harus dibongkar dulu. Ya nek ketemu, nek enggak itu harus dicari sampai ketemu. Kadang ada itu punya peniti gitu ya. Nah peniti kan kita nyari apa di saku baju apa di mana itu kadang-kadang kalau masuk kabin ya. Itu memang riskan sekali. Power bank, korek api, gas, air ini juga tidak boleh. Cairan kalau di atas 100 ml tidak boleh, itu harus juga rajin mengingatkan gitu ya. Ini dan kegiatan yang dilakukan di embarkasi itu ada pemeriksaan kesehatan akhir. Di situ nanti ditentukan layak terbang atau tidak. Jadi makanya panjenengan ini juga masih harus berusaha menjaga tetap sehat dan layak terbang. Harus sehat dan layak terbang. Qadarullah ada satu saudara kita kemarin ya Pak Sinwa 2025 itu sudah diembarkasi
kemudian diperiksa apa Pak Kris? Yang tinggi itu? Ya, oh iya Pak Safrudin yang kemarin juga berikhtiar kembali ikut manasik di 2026. Qadarullah tidak istiqoah karena kreatininnya tinggi. Nah, dulu sudah diembarkasi, saya waktu itu juga agak ini juga karena kan saya pembimbing dan karom gitu ya. Ada yang gagal berangkat satu kan gitu kan. Nah, itu rasanya gimana gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan tidak ada kasus yang serupa, makanya dipastikan saat ini tidak istiqoah, tidak istiqoah karena kreatinin itu kan peraturan dari Saudi memang tidak boleh. Jadi kalau sudah ada kreatinin atau fungsi ginjal berarti yang perlu cuci darah Ustaz. Di sana kan nanti tidak memungkinkan. Nah, otomatis itu tidak dianggap layak terbang, terus kemudian ya akhirnya dibawa ke rumah sakit tetap tinggi, terus akhirnya dipulangkan. Nah, ini ada pemeriksaan kesehatan akhir, termasuk juga ibu-ibu yang masih usia subur. Ini harus dijaga, nanti ada tes kehamilan. Kalau iya, ini ya, maksudnya ada pemeriksaan untuk wanita usia subur, tapi menurut beliau yang enggak, maksudnya yang sudah menopause pun juga diperiksa gitu ya. Kalau kedapatan hamil berarti ya ditunda, tidak boleh berangkat. Enggak menopause maksudnya, yang masih wanita usia subur gitu ya Mbak di US itu nanti. Nah ini titik kritis ini saya sampaikan apa adanya biar panjenengan juga punya pemahaman yang utuh gitu ya. Kemudian ada pembagian gelang identitas dan living cost itu 750 real untuk anggota. Untuk karom ada tambahan, untuk karom juga ada tambahan gitu ya. Ya apresiasi gitulah. Berapa kemarin ya satu bayar? 1.250.000 atau berapa gitu? Bukan real ya, 1 juta real ya. Oke, itu ada tambahan gitu ya. Terus ada pemantapan karung-karung juga nanti akan dikumpulkan di sana. Pastikan koper besar anggota sudah terkunci, bertanda jelas dan tidak memuat barang larangan. Nah ini untuk karung nanti kita bekali tiang bendera. Yang kemarin itu ada sedikit kekeliruan karena pakai model yang lama bawa pancing gitu ya. Pancing itu ternyata nggak boleh dibawa ke kabin, akhirnya kan ditinggal. Alhamdulillah kita kemarin bawa 2 itu yang memang tiang bendera untuk tour leader itu bisa ditarik panjang itu. Nanti kita sediakan untuk karong. Jadi ada 3 nanti ya. Ketika di sana nanti bisa ditarik panjang terus diberi bendera. Dan bendera identitasnya itu bukan bendera identitas KPIH karena tidak boleh. Nanti kita tulisi sudah pinter kalau SOC 54 nanti tulisannya itu ungu gitu ya. Jadi sebagai penanda karong nanti punya satu bendera yang itu buat penanda. Jadi seluruh anggotanya nanti bisa melihat yang bawa bendera panjang tinggi itu berarti nanti ngikuti di situ. Ini sudah kita karongnya insya Allah berarti nanti kita sediakan 3 bendera untuk karong. Karung yang tinggi bukan yang rendah. Lah makanya dikasih tiang itu biar kelihatan gitu kan. Biar kelihatan. Itu bisa ditarik panjang sampai 150 atau 2 meter gitu misalnya. Ya. Kemudian fase kedua, ini penerbangan, ini juga satu titik kritis atau titik penting. Harus menjaga kesehatan di pesawat. Kalau tidak tahan dingin, pastikan membawa jaket. Meskipun itu sudah ihram, boleh dipakai dulu sampai menjelang mikot. Karena yang kemarin itu ada Pak Budi Murtono itu nggak bawa jaket. Mau beli di sana juga tidak dapat gitu. Aduh, piye gitu. Nah, ini penting nanti juga mohon ini pakai jaket itu masih boleh, tapi nanti menjelang di mikot dilepas. Tapi yang bawah sudah dipastikan lepas ya, biar tidak susah. Kalau yang atas kan pakai jaket tidak ada masalah, nanti dilepas ganti kain.
Lakukan stretching ringan setiap 3 jam, nanti dipandu oleh petugas kesehatan. Minum air yang cukup, hindari dehidrasi, tapi juga tidak perlu terus banyak-banyak. Kadang-kadang orang itu takut minum pun tidak pipis, tidak ke toilet, akhirnya tidak minum gitu lah. Itu juga salah gitu ya. Ya intinya harus terjaga gitu ya, maksudnya tetap minum tapi juga makan sesuai jadwal. Dikasih makan nanti di pesawat, itu dimakan saja karena ini Garuda insya Allah menunya Indonesia. Kalau pesawatnya internasional ya itu menunya internasional yang kadang-kadang penduduk Jawa ini tidak kerso lidahnya ini, tapi kalau bisa itu lidahnya disetel bebas roaming gitu ya, maksudnya kemana-mana itu Nyaut. bisa gitu, ke Saudi bebas roaming, Eropa bebas roaming itu enak. Nah ini coba lidahnya bisa disetel bebas roaming, nanti memudahkan kita perjalanan. Imigrasi, insya Allah Solo itu mendapat kemudahan fast track, jadi tidak ada pemeriksaan di bandara yang panjang gitu. Nanti koper itu paspor itu sudah di bis, sudah di jadi petugas imigrasi Saudi itu buka counter di bandara Solo gitulah. Petugas imigrasi Saudi buka counter di bandara Solo, otomatis pemeriksaan di sini ketika nanti turun itu sudah nggak pakai antri panjang sekali gitu, langsung masuk bis. Nah ini termasuk satu revolusi gitu ya, kemudahan. Tidak semua embarkasi, hanya beberapa, salah satunya Solo. Terus titik kritis yang penting lagi di fase penerbangan adalah mikot dan ihram. Nah ini ketika nanti mau ke Yalamlam, memang dari pilot ataupun pramugari akan memberikan kode, memberikan pengumuman 30 menit sebelum mikot, 30 menit sebelum sampai mikot itu dikasih pemberitahuan. Otomatis di situ kita siap-siap, yang laki-laki pastikan hanya 2 helai kain, topi, jaket dilepas. Kalau ibu-ibu kan memang pakaiannya biasa, tidak ada masalah, yang bapak-bapak terutama. Dan nanti karom ini mengecek keliling gitu ya, memastikan ihramnya siap gitu ya, pastikan siap. Nanti karena ini titik krusial gitu ya. Nah, pakaiannya dipakai sejak dari embarkasi, tapi kalau misalnya masih ada tambahan, nah itu harus dilepas sebelum sampai ke mikot. Fase ketiga kedatangan di Mekah dan manajemen hotel. Ini logistik koper besar ini diturunkan di lobi hotel. Kalau strategi kami kemarin, jamaah langsung masuk ke kamar, yang ngurusi koper kami. Jadi biar ya semuanya istirahat dulu gitu kan. Jadi yang ngurusi kami, mungkin tambah 1 wakil gitu ya. Nah biasanya nanti diberi pita sesuai warnanya, beda-beda sesuai rombongannya. Misalnya rombongannya Pak Muhtarom itu pitanya merah, yang rombongannya Pak Anwar hijau, nanti yang rombongannya Dr. Hari kuning misalnya. Jadi seluruh koper kuning, hijau, nah, dipisahkan. Lalu nanti dibawa naik. Insya Allah tidak akan hilang sih. Jadi kalau misalnya waktunya ini malam lebih baik sih ya ke kamar istirahat, nanti yang ngurusin koper toh kita sudah tidak akan ganti karena kan pakai ihram kan itu kan, jadi sebetulnya kayak ini. Tapi kalau tas tandangan kan memang dibawa. Kemudian pembagian kamar ini saya sepakat sesuai yang disampaikan Gus Latifi. Kadang-kadang kamar itu sudah ditulis namanya, ya harus masuk ke sesuai namanya itu. Kadang-kadang misah 1 regu, tapi alhamdulillah di Mekah kemarin tidak misah ya Ustaz ya. Semuanya full, bisa 1 regu itu bisa 1 kamar itu ya, yang laki-laki 1 kamar, perempuan 1 kamar gitu ya, berdekatan. Nah qadarullah yang di Madinah itu bisa. Ini Pak Simpan ini regu kita Pak ini 26 gabung ke regu saya 25. Sementara ada 1 regu anggota regu saya ikut Aisyah di kamar berbeda. Ya sudah tidak ada masalah, dia angel, dia mepiye kan. Cuman nanti ketua regu memastikan anggotanya yang terpisah itu juga harus diantar makanan, karena makanannya kan ini jamaah kita kan gitu kan. Ini Pak Sinten kemarin ya Pak Burhan
Pak Burhan itu misah dengan Aisyah. Ya kita antar ke sana kalau pas jadwal kita ngambil ada satu di, nah, makanya nanti dicatat yang regu anggotanya itu di kamar mana saja. Itu nanti dicatat, dibagi, digilir yang gitu. Ini pembagian kamar. Karena kadang-kadang kamar itu ya ada yang isinya 4 bed, ada yang 5 bed. Tadi misalnya makso, wah ini sini papat. Ustaz Ipin tadi, terus tak gotong kasurnya rono. Lah kan nanti pripun nih Ustaz? Ya agak susah juga ya kan. Karena bednya isinya 4, enggak bisa kecuali memang itu diisi 5 gitu ya. Nah kalau 4 atau isinya 5, anggota regunya 4 kan berarti harus diisi dari yang lain juga. Nah itu ada kemungkinan nanti terpisah. Tapi kalau misalnya memang bisa diupayakan oleh karong-karong ini, yang ngambil kunci itu karong, nanti seluruh anggota regu tetap di bis. Jadi turun karong, cepat gitu ya, terus segera ini jumlahnya kalau perlu sudah hafal atau bawa daftar laki-laki, perempuan apa dan sebagainya. Oh perlu 100 bed, laki-laki berapa, perempuan berapa, nanti baginya bagaimana. Nah itu memang karong ini perlu kecepatan berpikir dan bergerak gitu. Kalau Ustaz Ipin mau melayu ya. Nah itu nanti itu kan soal urusan nyari kunci ini dan sebagainya. Kemudian ada fasilitas dan catering di sana, memang di Mekah ya terutama disediakan area cuci dan semur. Ini karena di sana tinggalnya 30 hari. Kemudian distribusi makanan di box itu 3 kali sehari. Ini mestinya nanti dijadwal. Di misalnya hari ini regu atau per apa dengan pembagian pengambilan makanan itu sehari 2 regu. Ya, 3 kali ngambil. 3 kali ngambil. Terus dibagi ke semua kamar. Ke dia dibagi ke semua kamar. Tapi enjoy saja, tidak ada yang enggak berat gitu. Karena bareng-bareng itu. Jadi yang laki-laki semua mau bantu. Jadi ketua itu enggak usah bingung gitu. Cuma koordinir saja itu. Gitu. Ya, jadi misalnya amal ibadah itu ada 110 jamaah, berarti nanti harus mengambil 110 pack. Yang mengambil 2 regu, tapi yang laki-laki semua, ibu-ibu tidak ikut. Dimuliakan. Berarti nanti sekitar 10 orang itu mengambil untuk 110 pack. Bukan 110 ini saja, tapi juga ada 110 aqua, ada 110 buah. Itu memang nanti banyak sekali gitu. Makanya perlu 2 regu, ya kurang lebih 10 orang ya berarti kalau ini ya 5 sampai 10 orang itu nanti gantian dan itu membagikan. Kenapa bergantian? Biar yang lainnya itu bisa mengatur ibadahnya ke Masjidil Haram. Jadi tidak semua regu itu berdino juga sego kan itu kan. Karena itu kan ada jam-jamnya. Nah, yang lainnya biar bisa ibadah ke masjid, yang tiket itu ngambilkan makanan untuk semua nanti ditaruh di kamar-kamar atau di depan-depan kamarnya itu. Nanti besok gantian dia ke masjid, temennya yang ngambilkan makan. Nah itu salah satu strategi biar memang bisa gantian beribadah di masjid. Ini soal catering. Aduh, kok aneh tips kamar barokah. Nah ini kok mudah gini. Dibatasi usia apa enggak, Tat? Ini benar-benar loh, saya ini nggak ada di tulisan saya ini soal kamar barokah. Tapi ini nya nggak bisa baca, Ustaz Masud. Ini saya nggak tulis sama sekali. Nah ya, tapi berarti dia itu memang ini sudah tahu kebutuhan itu gitu. Jadi ini kalau dulu zaman angkatan saya 2012 itu 3 regu piket gitu ya. Suami istri piket ngersiki kamar gitu. Sing liyane yang masjid, tanya mulai. Urut absen. Gandeng 25 saya sendirian saya atau piket. Sakit. Ya. Piket barokah. Kamar barokah itu kanan. Kunci kamar tadi itu juga boleh ditekankan karena itu banyak terjadi sengketa di situ. Soal Kunci kamar betul. kunci haji itu kan yang keluar itu. Oh, yang bawah, yang masjid, contohnya res mlebu gitu ya. Nah itu juga perlu disepakati nanti di regu ya.
Maksudnya bagaimana karena kuncinya nggak dikasih sejumlah orang. Satu kamar dikasih satu, kadang-kadang maksimal dua, kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Nah itu nanti kan perlu ada yang urusan kunci juga nanti dirembuk yang baik antara punya matur nuwun Pak Danang, ini juga penting ya. Nah, hal-hal kayak gini kan biar tidak kelewat, makanya harus banyak yang hadir. Terus fase keempat, pelaksanaan umroh wajib. Ini tadi sudah di highlight sekali sama Ustadz Iping. Peran kami dan Karong, pastikan tidak ada jamaah yang tertinggal saat tawaf atau umroh ya. Buat lingkaran pengaman untuk lansia wanita, atau kalau yang berkebutuhan khusus berarti dipisah, tidak bisa tawaf di lantai satu, tapi mungkin nanti naik golf car atau kursi roda gitu ya. Dan bukan ikut rombongan besar. Nah kalau yang kemarin itu kita naikkan golf car. Jadi teknisnya begini, saya ceritakan bapak-bapak ibu-ibu, dari hotel ke Masjidil Haram itu kan kalau yang kursi roda tidak mungkin naik bis uyu-uyuan, bis sholawat itu. Maka kita sewa taksi yang van itu 10 orang bisa masuk ke situ, sewa taksi ke Masjidil Haram ya pas umrah wajib itu. Terus sampai dengan terminal turun. Lah qadarullah ini kan susah jalan ini, dari terminal ke masjid itu kan masih 1,5 kilo. Akhirnya kita rental kursi roda waktu itu, kita panggil 10 kursi roda, tapi bukan untuk tawaf dan sa'i. Kalau tawaf sa'i sebetulnya bisa pakai kursi roda, tapi satu ini nanti berarti akan terpisah dari jenengan. Jenengan cuma nunggu di situ. Nanti yang membawa ini adalah petugas tukang dorongnya ini, dan kecepatannya luar biasa tinggi. Terus dia nggak mau doa mau nggak doa. Saudaranya Valentino Rossi katanya. Nah kita kan tidak ingin jamaah kita maksudnya kayak gitu, makanya kemarin saya ditugaskan Ustadz Miftah untuk bawa yang kursi roda atau tidak bisa jalan lama. Kita sewa taksi, kemudian kursi roda ini cuma kita minta ngantar sampai ke terminal golf car-nya, yang mobil golf itu. Sampai di terminal golf car, baru naik golf car, terus tawaf dan sa'i. Pulangnya sama, kita panggil kursi roda lagi untuk ke terminal, dan terminal nanti balik ke hotel. Yang kemarin mekanismenya seperti itu. Nah untuk golf car ini bookingnya itu online bapak-bapak ibu-ibu. Jadi nanti ada situs website untuk pesen golf car di Masjidil Haram itu ada. Dan mau naik dari terminal mana, misalnya terminal depan, belakang itu ada pilihannya. Nanti ada petanya juga. Nah, qadarullah untuk masuk ke situsnya golf car ini harus pakai internet lokal. Tidak bisa pakai internet yang nomor dari Indonesia. Ya alhamdulillah kemarin pas saya ke sana itu saya beli nomor sana gitu. Beli nomor sana, terus nanti bisa loginnya ke situ tuh ada blocking ininya, internetnya gitu ya. Jadi yang teman-teman yang lain nyoba masuk itu tidak bisa karena pakai paketan Indonesia gitu ya. Karena saya beli nomor di sana juga, saya bisa masuk login ke situ bebas gampang. Nah cuman di situ harus masukkan paymentnya itu kan payment internasional yang ada visanya itu tadi. Nah, misalnya 10 orang dari terminal mana, milih jam berapa, itu bisa milih jamnya juga. Nanti dimasukkan visa paymentnya di situ. Nah, makanya tadi saya sarankan untuk bendahara nanti yang sudah terbiasa maksudnya dengan payment digital seperti itu. Karena tidak bisa bayar tunai ke sana, tidak bisa. Harus bayarnya pakai bookingnya online dan bayarnya pakai ini. Tapi kalau itu kita bisa, itu kemudahan yang sangat enak sekali buat jamaah gitu. Nggak antri, nggak uyu-uyuan, pakai golf car, nyaman, apa dan sebagainya. Kalau seperti itu. Start dari, berarti kaitannya untuk bisa mendapat golf car itu perlu nanti ada ini sendiri. Oke, bisa nanti situsnya apa kita lihatkan, terus milih dan sebagainya. Jadi golf car itu kira-kira ada berapa listinya yang angkatan ini? Di regunya ada yang kira-kira harus pakai golf car, tidak bisa tawaf sa'i jalan kayak ini. Coba regu berapa saja yang ada?
1, 2, 3, 4. Itu berapa orang? 1, 2, 2. Yaitu satu angkot bisa lah, insya Allah. 10 ya? Itu 10 sih. Untuk akses, kalau kita jamaah haji, memang kalau mau nyewa taksi, kita tidak boleh bilang Syib Amir, nanti akan diturunkan di Syib Amir. Kalau seandainya kita bilang nafak haram itu ada 2 jalan, nanti akan diberhentikan. Memang agak sedikit mahal 5 real, tapi nanti langsung naik ke WC 8 atau nanti WC 4. Nanti pas depan kalau di nafak haram. Di nafak haram itu nanti tapi eskalator dan tangga biasa. Itu kalau kita taksinya bilang nafak haram. Kalau kepepet, tapi itu jangan sampai deket-deket waktu sholat. Ya. Kalau waktu sholat, panjenengan bisa minta antarnya ke terminal Ajiat. Terminal Ajiat itu nanti lulusannya WC 1, 2, 3. Tidak akan sampai sekitar 200 meter dibanding dari Syib Amir. Ya. Karena nanti kalau yang Ajiat itu untuk internasional, sedangkan nanti kalau yang Ali itu di samping perpustakaan Nabi itu untuk Misfalah. Untuk daerah yang dari Misfalah itu ke Ali, Mabasin dan Misfalah juga di sana. Nanti kalau untuk Ajiat biasanya untuk seluruhnya umum, ya. Untuk non kloter yang dari ini biasanya di Ajiat. Maka taksi kalau seandainya itu jauh dari jam ini jam sholatnya. Jam sholat itu 2 jam, itu taksi sudah tidak boleh masuk, ya. Sehingga kalau panjenengan misalnya pada Isya minta antar ke nafak haram, itu nanti akan diberikan langsung pas di bawah eskalator naik, nanti ketemunya WC 8, kalau tidak WC 6. Nanti bisa. Itu untuk yang berkebutuhan khusus. Dan juga untuk golf ada yang manualnya, Ustaz. Yang manualnya itu di jembatan depan WC 3. Kalau yang dari depan ya. Kalau yang dari belakang biasanya nanti di atas WC 9. Di atas WC 9 itu ada nanti jembatan. Di sana itu ada counter untuk golf juga. Tapi itu manual. Versinya manual dengan real. Sudah pernah, Ustaz? Enggak, yang kalau yang umroh. Yang umroh kemarin udah manual semuanya. Yang kalau haji yang ke depannya. Kemarin seperti itu. Ini nanti monggo. Untuk kalau taksi insya Allah untuk haji pun nanti masih untuk nafak itu masih, karena memang hanya jalan ini saja. Untuk taksi itu memudahkan jamaah. Kalau kita minta Syib Amir ya akan diturunkan di Syib Amir. Kalau paling tidak di Gaza itu sampingnya Syib Amir. Maka nanti biasanya karena kita punya Syib Amir, maka akan jauh sekali kita dari Syib Amir ke WC 9 itu sangat jauh sekali. Tapi kalau panjenengan misalnya ordernya itu nafak haram, insya Allah nanti panjenengan akan diturunkan di di bawah WC, tinggal naik dan langsung. Cuma memang harus ada sedikit harganya berbeda. Itu saja. Monggo itu tambahan. Ya, itu tambahan dari Ustadz Iping. Jadi kalau naik taksi minta diturunkan di nafak haram itu berarti di area depan di tower jam itu ya. Itu nanti ya tetap masih harus jalan masuk ke dalam gitu ya. Di dalam itu nanti ada titik-titik untuk naik golf car. Di mezanin 1, mezanin 2, di titik berapa ABC itu ada. Nah, nanti tinggal lihat petanya. Tapi kalau ini nanti dengan bisa masuk online sih, bisa lihat di situ lebih jelas insya Allah. Tapi yang tadi dicatat ya dari nafak. Ya, mungkin Bapak Ibu tandai tadi ya. Nanti kok detail lagi. Ya. Terkait dengan yang harus naik mobil golf. Ya. Ya memang perlu ikhtiar lebih, tapi insya Allah tidak ada masalah. Kalau kita sudah tahu jalurnya, semuanya jadi mudah insya Allah. Jadi terus persiapan juga pakai kartu atau mungkin bayarnya online itu ya. Karena waktu haji kemarin semua counter tidak bisa menerima pembayaran uang tunai. Jadi kemarin pakainya kartu yang itu berlogo Visa, gitu. GPN dan saya buatan kanggo. GPN kan kartunya Indonesia yang gerbang pembayaran nasional itu kan nggak laku di dalam. Itu harus logonya yang Visa atau Mastercard.
Contoh, wah ini. Kenapa disangkut kayak ini, San? Di bawah boleh Ustaz ini? Boleh di bawah. Kamu dan kalau. Fasilitas kamu dan kalau. Ya itu harus yang visa, Mastercard. Punya. Ya, Pak Bambang Krisnadi mungkin nanti bisa daftar. Nah ini yang GPN, BCA juga ada GPN, tapi yang GPN ini untuk lokal, tidak bisa ke luar negeri. Yang logonya GPN seperti ini pojoknya. Nah nanti panjenengan cek, kalau ATM jenengan kok logonya GPN, menurut saya itu tidak laku di Saudi. Di ATM tidak bisa, bayar tidak bisa. Tapi kalau logonya ini BSI, sama-sama BSI, minta yang visa. Ini bisa untuk shopping. Nggak perlu narik ATM repot, tidak ditarik, penting bayar langsung. Kalau saya bapak-bapak ibu-ibu, saya pakai Bank Jago Syariah. Itu ada digitalnya, jadi kartunya langsung di handphone sini, langsung di sini. Jadi langsung mau bayar, mau belanja, tinggal tap gitu. Kayak ini saldonya kurang. Naik bis itu tap, beli parfum tap, ke bin download tap, ini tap, itu saya nggak pernah bawa tunai. Nyewa sepeda tap, gitu aja. Nah, nanti telepon Ustaz Gofar. Enggak, Bank Jago Syariah itu tabungan debit. Ini saya kayak tabungannya Bank Jago Syariah. Tapi paling mudah saya kemarin, saya punya kartu BSI, punya yang lain, tapi paling mudah Bank Jago dan nggak kena cas. Bank Jago, ada yang syariah. Daftarnya online pakai handphone. Daftar, nanti foto, langsung punya rekening. Kalau mau dibikin kartu langsung nanti dikirim dari sana. Itu Bank Jago, namanya Bank Jago. Nah itu punyanya Gojek. Bank Jago, namanya JAGO gitu. J. Jago. Iya Jago. Bukan Bank Jago gelut itu bukan. Tapi memang Bank Jago ini gitu kan. Itu kartunya juga sakti. Bisa ngetat, wah beli ini tinggal tap nggak usah pakai. Dan ya apa namanya bisa online tadi ya. Bisa online di sini juga, bisa. Maksudnya kalau mau transaksi online seperti kartu kredit, padahal itu kartu debit itu saya pakai itu. Langganan apa itu pakai Bank Jago Syariah. Biayanya berapa? Sekali kan biayanya berapa? Enggak kena. Saya ke bin Daud tiap hari jajan buah, jajan apa, beli yogurt, tidak ada casnya sama sekali. Agak sedikit sombong ya jajannya. Agak sedikit sombong jajan terus. Oh gitu, nah kan biar sehat. Nah di sana sendirian, untung nggak ada yang ini. Jadi bebas mau jajan apa-apa. Kalau Mbak lain kan ada administrasi. Tidak ada. Nah nanti boleh, ini untuk marketing fee. Nggak ada ini, makanya ngerti semuanya Bang Jago. Bank Jago, itu saya pakai itu, tafter enak sekali. Itu berarti kayak Shopee Pay itu enggak? Kayak Shopee Pay itu? Ada kartunya nggak Pak? Oh, ada kartunya. Jadi pertama banknya itu digital daftarnya, kartunya nanti digital. Tapi kita bisa request kartu fisik, tinggal apply nanti dikirim ke alamat kita. Kartunya itu. Coba di tas saya. Jadi yang memudahkan ini kartunya itu bisa digital Pak. Enaknya di HP. Jadi bisa ini. Kalau yang lainnya kan bentuknya fisik. Ya. Kalau ini tadi kalau digital saya terus terang baru tahu ada Bank Jago. Nah ini Bank Jago ini ya. Biasanya kan kita kalau transaksi menggunakan gesek manual gitu. Tadi kan bisa menggunakan HP, malah memudahkan sekali. Dan ini di EDC itu nggak perlu gesek, nggak perlu pin gitu juga bisa. Jadi tinggal di gitu, di bin Daud itu. Tapi ya, nanti jadi boros loh. Oh ya. Ini Bank Jago Syariah. Jadi daftarnya itu online saya. Terus saya bikin 4 kartu. Tapi yang saya cetak 1. Itu bisa Ustaz. 4 kartu apa itu? Ya kartu kayak gini, tapi kartu digital. Yang satu khusus untuk langganan yang
apa, yang satu buat apa, yang satu buat apa kan bisa. Nanti yang satu ada fisiknya itu bisa. Nah ini kemarin sangat membantu saya saat haji. Saya sampelnya di apa? ID card itu kan. Bisa ya. Nggak kena cas. Kalau perlu uang cash bisa Tarik. Saya nggak pernah narik. Rugi narik itu kena $2,5. Dan limitnya berapa sih narik? Paling 3 juta atau berapa itu kena ini. Lah kalau kita bayar langsung kan nggak kena malahan. Oke. Saya kemarin nggak pernah sama sekali narik ATM gitu. Penting langsung saya gesek gitu kan, langsung ditap gitu. Ini malah memudahkan. Saya biasanya manual. Narik ATM antrinya panjang kena $2,5 lagi. Iya, Gitu kan. selalu seperti itu. $2,5 itu 40.000 loh saya. Iya, kan. Loh, itu buat beli yogurt udah bisa. Orang ngerti kok. Ya. Lanjut ya, ini dari lobby. Lanjut kembali ke pelaksanaan umroh. Dari lobby titik kumpul jangan sampai ada jamaah yang kececer, termasuk juga sudah ambil wudhu. Dan nanti biasanya juga ada yang batal di perjalanan, itu juga harus sabar menanti wudhu dulu di luar. Kalau memang kesepakatannya ditunggu harus kompak ya harus tunggu. Tapi kalau kesepakatannya nggak harus semuanya ya jalan ini bisa jalan sendiri juga tidak apa-apa. Tapi kalau umroh wajib perdana sih sebaiknya bersama-sama karena ini perdana ya. Nanti kalau umroh sunnah atau mungkin tawaf sunnah yang lain kan tidak ada masalah. Setelah dari lobi hotel nanti transportasi menuju Masjidil Haram pakai bus sholawat. Kalau terminalnya ada banyak tadi ya, tergantung lokasinya jenengan. Saya belum dapat informasi panjenengan ini hotelnya di mana, tapi insya Allah tidak lama lagi biasanya nanti kita dapat. Kalau informasi penerbangan sama kloter sudah rilis, tapi hotel belum. Nah, nanti mudah-mudahan sebentar lagi rilis, jadi panjenengan sudah tahu hotelnya, nanti titik koordinatnya bisa di-pin, terus bisa tahu jarak dan rutenya. Menuju Masjidil Haram pakai bis sholawat, kecuali yang berkebutuhan khusus tadi sih sewa taksi juga tidak ada masalah. Mungkin ya ada 10 real, ada 15 real, itu tidak terlalu mahal lah insya Allah kalau musim ini. Apalagi ini rombongan gitu ya. Satu orang misalnya siap 5 real itu juga tidak ada masalah. Nah, intinya kalau yang memang berkebutuhan khusus memang harus bawa sanduk tambahan. Karena yang lain naik bis, dia naik taksi. Yang lain bisa jalan kaki tawaf sa'i, dia harus naik golf car bayar. Kan itu memang harus. Yang punya anggota. Yang punya ketua regu, yang punya anggota nanti mau naik golf car itu memang harus ada dana tambahan gitu ya. Kan naik taksi, naik golf car dan sebagainya. kan estimasi untuk kan harus nyewa golf car itu biasanya berapa gitu. Nanti coba kita informasikan. Saya agak lupa perlu ngecek 150 real. Tawaf sa'i. Tawaf sa'i 150 real itu tawaf sa'i. Nah, padahal nanti tawafnya kan 3 kali. Ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Kan 3 kali kan itu. Nah ya 3 kali kan umroh, tawaf ifadah 450 real mungkin ya. Kalau wada kan Separuhnya. Oke. 50. Terus titik kumpul di pelataran spesifik tadi ya biasanya. Cuma kadang-kadang nanti diusir-usir. Nah, cari yang tidak terlalu nempel di masjid gitu ya. Kalau sudah masuk area masjid, dengan kumpul di area WC 3 apa pasti diusir gitu kan. Makanya mungkin agak cari tempat yang aman. Fase yang kelima, rutinitas di Mekah dan City Tour. Nah, ini waspadai suhu tinggi. Kalau ini alhamdulillah suhunya sudah mulai turun daripada tahun yang sebelumnya. Ada City Tour bersama kloter. Ini ziarah standar gitu ya. Jabal Sur, Jabal Mas, Jabal Rohmah, Mina gitu ya. Terus yang eksklusif KPIH Amal Babat. Apanya? Yang kemarin itu Amal Zuhada menyelenggarakan ke Jabal Nur, ke Armusna, itu mendahului kloter karena memang kita pengen survei dulu. Nah yang kloter itu ke Armusna tapi setelah musim haji lah kok wis rampung kaji wis kan itu kan. Nah kita makanya dulu itu kita menyelenggarakan ke Arafah Musdalifah Mina itu mendahului sewa bis sendiri.
Memang kita pengen survei, ini loh jaraknya dengan hotel, jalannya, tendanya apa dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa diagendakan. Karena tahun lalu dengan waktu haji dekat, kalau ini kan panjang. Oh ya. Jadi waktu haji sama kedatangan masih panjang. Iya. Nah berarti mungkin nanti kalau kloter sudah menyelenggarakan ke Armusna ya nggak perlu ke sana kan. Nah ini ada tambahan misalnya ini ambil mikot ya, baik nanti dari Cironah maupun Hudaybiyah. Untuk biaya ini kita keluar lagi, Pak. Oke. Sudah ikut. Jadi untuk perjalanan haji ini kan belum ada biaya yang dikumpulkan sama sekali. Nanti yang mengumpulkan ya angkatan panjenengan yang bawa bendahara, yang mengatur nanti ya sudah ketua sekretaris bendahara itu tadi. Misalnya untuk city tour itu sewa bis. Nah nanti saya paham nanti Ustaz Masur karena linknya yang banyak di sana beliau bersama apa namanya bisa juga gandul sewa ke Nur Ramadan gitu kan, karena kan sudah pro gitu ya bisnya apanya. Misalnya bisnya itu misalnya 1.000 rial, nah kan tinggal dibagi 40 orang misalnya, satu sewa bis misalnya, satu sewa bis kalau yang Mekah itu dekat-dekat paling 500-800 rial gitu kan, nah tinggal dibagi paling 20 realan kan gitu. Tapi biar nggak urunan terus itu kita nanti akan bantu ngitungkan Pak. Jadi misalnya bis itu mau siturnya 3 kali, terus damnya misalnya dam itu misalnya 3 juta, terus kemudian apa dan sebagainya nanti coba dikalkulasi. Tapi nanti payment dan sebagainya nanti besok di sana ketika berjalan. Seperti tour itu kan udah enggak wajib ya, biasa kan kita misalnya itu enggak masalah ya. Ini kalau yang mana? Tour itu kan memang kita mau selenggarakan, kan sudah kita sepakat kan itu kan. Memang sepakat apa enggak kan itu kan. Nah kalau sampai di sana harus merasa tartur ya monggo. Tapi kan eman mesake sing baru pertama ke sana orang ngerti apa-apa kan itu kan. Nah, kadang-kadang itu ya yang sudah pernah ya kita ngalahi ya selalu neh kan gitu kan biasanya begitu. Bapak Ibu, terkait dengan tur yang diadakan oleh KPIH ya, monggo panjenengan sepakati karena ini akan menjadi masalah sangat krusial. Kenapa masalah sangat krusial ya? Dulu ketika zaman saya memang kita sepakati itu wajib seluruh ikut, jadi sudah tidak ada opsi untuk tidak ikut. Dan insya Allah kita tidak mengambil apa-apa ya di sini. Jadi kita garis bawahi. Jadi kebutuhannya berapa kita bagi berapa gitu. Cuman kadangkala hal yang paling sangat mengganggu itu ketika ada beberapa nun sewu ya teman-teman yang memang tidak sepakat akhirnya memprovokatori yang lainnya. Ini akan mengganggu, sangat mengganggu sekali terkait dengan perjalanan berkesinambungan selama 40 hari ini ya. Maka apalagi nanti yang kena adalah ketua regu ya, ketua regu yang akan mendenjero ya. Satu pihak panjenengan bagaimana sebagai ketua regu, satu pihak juga panjenengan harus menerima aspirasi yang tanda kutip ya. Apalagi nanti kebutuhan di sana itu nun sewu. Kadang-kala kamu iki bayar iki daripada kon bayar iki lebih tuku iki. Kan kayak gitu bahasanya. Nah, ini kalau memang sudah disepakati monggo panjenengan tidak ada opsi lain. Sehingga memudahkan panjenengan untuk memutuskan oh kita tur sudah bayar sudah selesai saja. Terkait dengan bagaimana teman-teman yang memang istilahnya tidak mau berangkat, yo kalau memang masalah kesehatan mungkin dimaklumi. Tetapi kalau memang tidak, ini kita ajak bareng-bareng saja. Toh istilahnya ini sebagai tadabur dan juga nanti kita menelusuri situs-situs sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu juga ya tidak semua nun sewu kadang-kala yang menjadi provokator adalah nun sewu. Kadang orang yang sudah pernah umroh kalau kesana terus apa semuanya kan. Ini yang harus perlu kita garis bawahi ya, karena ini terus terang saja akan mengganggu ibadah selanjutnya, mengganggu keharmonisan kelompok, mengganggu nanti komunikasi ya. Nanti ya ini maka ditekankan kalau memang mau berangkat, kalau tidak semuanya. Itu saja saya kira seperti itu. Nanti lanjut sih. Mungkin semuanya dengan mungkin itu tadi mohon kiranya ada random dari
amal suada. Kira-kira ditawarkan biayanya tambahnya ini gitu. Ini sudah. Insya Allah nanti memang kita akan memberikan review tempat-tempat yang memang sekiranya kita akan kunjungi dan otomatis dengan biayanya ya. Nanti otomatis kalau sekarang kan tidak mungkin karena nanti biasanya ba'da Syawal kita juga akan terkoneksi dengan yang namanya syarikah atau juga nakel tempat kita nanti misalnya bus PO yang mana yang harus kita sepakati dan otomatis baru mengeluarkan harga. Kalau kesini harganya segini kita juga tidak bisa memutuskan sekarang ya karena ya kita belum mengerti berapa jumlah kebutuhan kita, itu saja sih sesimpel itu. Dan juga kalau memang istilahnya tempat-tempat kunjungan ini kan sesuai dengan request kita mau ke Taif, kita mau ke Hudaybiyah, atau mungkin juga kita mau kemana. Kalau di Madinah apakah kita mau ke Ma'rikah Badar atau ke Jabal Magnet, atau juga mungkin kita punya tempat-tempat contohnya Munsewu. Ada beberapa tempat yang memang di sana pemerintah mengadakan tur, tetapi hanya ala kadarnya. Ala kadarnya itu biasanya hanya berhenti di Kuba dan kadang Jabal Uhud. Setelah itu kan tidak. Kalau seandainya kita mau mengeksplor, kita bisa melihat yang namanya Masjid Sab'ah di Honda. Kita juga bisa melihat Masjid Qiblatain. Ya. Kalau kita mau mengeksplor, sebenarnya itu sangat banyak sekali sejarah di sana. Atau juga misalnya ke Sumur Gors di samping Uhud, di samping Kuba, di samping Kuba itu sangat dekat sekali. Cuma memang tidak ada akses ke sana karena yang familiar hanya Jabal Uhud berhenti Kuba. Setelah itu hanya dilewatkan saja, ya. Kuba dengan Masjid Jum'ah kan sangat dekat sekali. Tetapi kadang-kadang Masjid Jum'ah tidak tersentuh oleh oleh yang lainnya kan hanya dikenalkan ini Masjid Jum'ah, tempat Jumat pertama kali Rasulullah seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kalau memang disepakati karena panjenengan nanti yang akan ini nanti diagendakan begitu saja. Terkait dengan tarif apa semuanya otomatis kita menunggu daripada rekanan yang insya Allah nanti Ustaz Masyhur yang memang terbiasa untuk rekanan di sana nanti biasanya sesuai dengan jadwal kita. Karena nanti diputuskan misalnya kita berangkat kapan, otomatis kan kita melihat waktu, oh ini cocok untuk ke Al-Muzna. Berarti nanti kita akan menschedulkan di sana. Karena nanti bis-bis itu kan tidak bisa keluar kecuali dengan jadwal nusuk. Mereka punya jadwal yang dikeluarkan oleh syarikat mereka untuk keluar. Dan itu juga sebagai izin mereka ketika mereka berpergian. Karena tidak sembarang mobil-mobil sekarang bisa keluar. Ngatur. Begitu Pak. Jadi ada kesimpulannya minta maaf dari yang disampaikan oleh Ustaz Kiki tadi. Di sana mungkin sudah ada link, misalnya kita itu buta dalam arti tidak tahu apa-apa sudah. Oh besok ini sudah dihubungkan begitu. Ya. Dihubungkan nanti nomor driver atau PIC-nya diserahkan ke Karom. Jadi nanti tinggal ketika pas teknis pelaksanaannya janjiannya jam berapa, kumpul jam berapa. Oh iya siap apa, lah mengkondisikan jamaah kumpul. Jadi insya Allah tetap dibantu dari KPIH untuk itu tadi link tadi karena ya tadi ya kan di sana itu saya nggak punya link gitu ya. Mungkin Ustaz Miftah, Ustaz Masyhur itu ada banyak link di sana nanti bisa dibantu. Insya Allah begitu. Nanti dimasukkan juga di schedule. Dan insya Allah amal suhada itu setiap tahun membuat buku itinerary Pak. Kalau umroh itu kan biasanya cuma 2 lembar gitu ya itinerary, karena kan cuma 8 hari. Nah ini 1 buku karena 40 hari. Hari-hari pertama sampai hari 40, nanti city tournya di hari keberapa, apa dan sebagainya sudah kita bantu rancangkan buat panjenengan. Dan alhamdulillah saya kemarin pas ngisi manasik di kecamatan di Kusuma Sahil itu kecamatan apa ya? Itu Pak Has itu BCI saya mau bikin buku seperti itu juga Kemenhaj. Alhamdulillah jadi lebih senang karena tidak di tahun-tahun sebelumnya nggak pernah dibikin seperti itu baik dari kementerian maupun KPIH lain. Buku saya itu diminta KPIH lain juga ada kayak gininya enak jadi jamaah tahu oh ini hari pertama itu ngapain, hari kedua, hari ketiga kapan city tour tinggal jalan gitu.
Mengatakan ya Pak Ki, soal tur, jadi itu memang sebetulnya opsional, tapi sayang sekali kalau sudah sampai sana, misalnya tinggal nambah 50 real, 100 real bisa melihat banyak situs sejarah, kok tidak nanti balik lagi pakai bayar pesawat lagi kan gitu. Kan pesawatnya sudah gratis, bukan gratis ya, sudah bayar, nah tinggal nambah nyewa bis misalnya per orang ada yang 20 real dari sini, ada yang 50 real, itu kan enggak. Sebetulnya mudah-mudahan sih masih terjangkau gitu ya, insya Allah begitu. Baik, ini untuk selanjutnya soal tarbiyah, ini hal yang sangat penting. Monggo mungkin Ustaz Miftah bisa menceritakan gitu ya, dan sebagai bekal